Setiap orang ingin semua kebutuhannya dapat terpenuhi. Oleh karena itu, manusia akan melakukan berbagai tindakan untuk mencapai tujuannya. Secara garis besar, tindakan manusia dapat dibedakan menjadi tindakan ekonomi dan tindakan non-ekonomi. Tindakan ekonomi yang dilakukan manusia biasanya berkaitan dengan usahanya untuk mencapai kemakmuran. Ada motif-motif ekonomi tertentu yang melandasi setiap tindakan ekonomi yang dilakukan oleh manusia. Tindakan ekonomi yang dilakukan oleh manusia juga berpedoman pada prinsip ekonomi. Nah, bagaimanakah tindakan ekonomi manusia yang didorong oleh motif ekonomi dan berpedoman pada prinsip ekonomi? Untuk mengetahui jawabannya, simak video ini sampai habis ya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, kembali lagi dengan kakak yaitu Kananda di channel Ananda Sofia Daily. Nah, kali ini kita akan membahas tentang tindakan, motif, dan prinsip ekonomi. Pokok bahasan yang akan kita bahas pada video kali ini, yang pertama adalah tindakan ekonomi, yang kedua motif ekonomi, dan yang ketiga yaitu prinsip ekonomi. Setiap hari manusia selalu melakukan aktivitas. Misalnya, bapak pergi ke kantor, ibu pergi berbelanja ke pasar, dan kalian berangkat ke sekolah. Kegiatan tersebut ada yang didorong oleh keinginan ekonomi ataupun oleh keinginan yang lain. Oleh karena itu, kegiatan manusia dapat dibagi menjadi tindakan ekonomi dan non-ekonomi. Untuk dapat mengelompokkan tindakan yang termasuk tindakan ekonomi dan yang bukan ekonomi, kalian harus memahami terlebih dahulu kapan suatu tindakan itu dikatakan sebagai tindakan ekonomi. Langsung saja ke subbab pertama, yaitu tindakan ekonomi. Suatu tindakan dikatakan tindakan ekonomi apabila dilakukan secara rasional dalam rangka memenuhi kebutuhan. Rasional mengandung pengertian tentang pengorbanan dan hasil. Jadi, tindakan ekonomi merupakan tindakan yang memperhitungkan apakah tindak pengorbanan yang dikeluarkan akan memperoleh keuntungan. Apabila tindakan yang dilakukan itu dapat memperoleh keuntungan yang lebih tinggi daripada pengorbanan, tindakan itu dinamakan tindakan ekonomi. Sebaliknya, apabila tindakan itu justru menimbulkan kerugian, tindakan itu tidak termasuk ke dalam tindakan ekonomi. Contohnya nih teman-teman, setiap pagi pedagang sayur berkeliling di kompleks perumahan menawarkan sayuran. Setiap hari pedagang sayur memperoleh keuntungan rata-rata sebesar Rp55.000. Itu tadi adalah contoh dari tindakan ekonomi. Sedangkan tindakan yang bukan tindakan ekonomi contohnya seperti apa sih kak? Seperti ini nih teman-teman. Setiap pulang sekolah, Ardi bermain kelereng di lapangan badminton dan selalu kalah. Ardi mengeluarkan uang untuk membeli kelereng. Maka Ardi itu bukan untung ya teman-teman, tapi rugi. Maka tindakan Ardi tersebut adalah bukan disebut sebagai tindakan ekonomi. Paham ya teman-teman? Selanjutnya nih teman-teman adalah motif ekonomi. Dalam kehidupan sehari-hari, manusia selalu melaksanakan suatu tindakan baik yang berupa tindakan ekonomi maupun non-ekonomi. Dalam melakukan tindakan tersebut, ada faktor-faktor tertentu yang dapat mendorongnya. Faktor yang mendorong dilakukan tindakan bernama motif. Jadi, motif merupakan dorongan untuk melakukan suatu tindakan. Faktor pendorong untuk melakukan tindakan ekonomi dapat berasal dari dalam diri orang yang melakukan tindakan, seperti ingin kaya dan ingin terhormat, ataupun berasal dari luar. Langsung ke contoh aja ya teman-teman. Ibu Evi melakukan pesta syukuran menjelang keberangkatan naik haji. Tindakan Ibu Evi didorong oleh motif non-ekonomi. Selanjutnya, Pak Harto membuka toko kelontong dengan tujuan memperoleh keuntungan. Tindakan Pak Harto membuka toko kelontong didorong oleh motif ekonomi. Berdasarkan contoh di atas, dapat disimpulkan bahwa tindakan ekonomi yang dilakukan atas motif ekonomi pada umumnya yaitu untuk mencari keuntungan. Selain untuk mencari keuntungan, seorang melakukan tindakan ekonomi juga dapat didorong oleh motif non-ekonomi. Misalnya, seseorang membuka usaha hanya ingin dihargai masyarakat atau untuk memperoleh kekuasaan di masyarakat. Setelah kalian memahami dengan benar tentang motif ekonomi dan non-ekonomi, selanjutnya, kalian dapat mempelajari tentang prinsip ekonomi ini teman-teman. Kita langsung saja ke pembahasan ketiga, yaitu prinsip ekonomi. Dalam rangka memenuhi kebutuhannya dengan alat pemuas kebutuhan yang relatif terbatas, manusia harus pandai memilih. Artinya,
Alat pemuas kebutuhan yang ada akan digunakan untuk memenuhi kebutuhan yang mana dulu nih agar tercapai kepuasan yang maksimal. Tindakan memilih ini perlu dilakukan oleh siapa saja, baik produsen, konsumen, maupun lembaga distribusi. Tindakan memilih harus dilakukan secara matang dan hati-hati agar keputusan yang diambil sesuai dengan tujuan. Artinya, tindakan harus dilakukan secara rasional, yaitu dengan pemilihan yang cermat dan masuk akal. Tindakan yang tepat untuk memilih itu dinamakan tindakan berdasarkan prinsip ekonomi. Dari uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa prinsip ekonomi merupakan pedoman seseorang untuk melakukan tindakan ekonomi, yaitu dengan pengorbanan tertentu diharapkan dapat memperoleh hasil yang maksimal, atau untuk memperoleh hasil tertentu diusahakan dengan pengorbanan yang seminimal mungkin. Nah teman-teman, setelah penjelasan yang sudah kakak uraikan tadi, maka dapat dirangkumkan bahwa tindakan ekonomi dilakukan untuk memenuhi kebutuhan. Suatu tindakan dikatakan tindakan ekonomi apabila dilakukan secara rasional dalam rangka memenuhi kebutuhan. Orang melakukan tindakan ekonomi karena didorong oleh motif ekonomi. Motif ekonomi merupakan segala sesuatu yang mendorong manusia untuk melakukan tindakan ekonomi. Dalam bertindak ekonomi, orang harus menggunakan prinsip ekonomi. Prinsip ekonomi merupakan pedoman untuk melakukan tindakan ekonomi, yaitu dengan pengorbanan tertentu diharapkan dapat memperoleh hasil yang maksimal, atau untuk memperoleh hasil tertentu diusahakan dengan pengorbanan yang seminimal mungkin. Terakhir nih teman-teman, kakak ada satu latihan soal yang bisa kalian kerjakan untuk memperdalam pemahaman kalian pada video kali ini. Soalnya adalah memperoleh pendapatan yang optimal dengan pengorbanan yang minimal merupakan suatu tindakan yang berdasarkan A. Motif ekonomi, B. Prinsip ekonomi, C. Tindakan rasional, atau D. Motif keuntungan. Baik teman-teman, sudah sampai kita di akhir video. Semoga kalian memahami apa yang kakak sampaikan. Salah hilaf mohon dimaafkan. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan juga bagi kalian yang ingin mendownload materi pada hari ini, bisa kalian dapatkan di link kolom komentar ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.